Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur untuk ada di hari Tuhan, hari Minggu. Hari di mana kita mencari persekutuan dengan Tuhan di rumahnya. Dan oleh karena itu kita mau mendengar sabdanya dan kita akan dituntun dalam doa. Mari berdoa. Betapa indah persekutuan yang tercipta di dalam Tuhan. Dikala kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya pada Tuhan. Lebih lagi di hari Minggu yang kudus ini, ketika semua orang merindukan datang ke rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka kuduskanlah kami. Kiranya Engkau memberi firman yang akan menerangi dan menuntun kami berjalan sepanjang minggu ini. Sehingga oleh firman Allah, bukan hanya kami dikuatkan, tapi akan beroleh kemenangan-kemenangan melewati gumul, kesulitan, dan tantangan. Tapi lebih dari itu, kami mau belajar taat, setia melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang dapat dijangkau melalui firman perenungan ini, jadilah mereka berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Firman Tuhan ini bertemakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjama jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjama aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak berbahagia manakala pergumulan, beban, kesulitan, dan apalagi jika itu sesuatu yang bertahun-tahun dirasakan, mengganggu tubuh secara fisik, mengganggu aktivitas kehidupan. Tiba-tiba berkat datang, pemulihan datang, kesembuhan datang, kekuatan baru kembali, semangat hidup terjadi. Tentu semua kita menghendakinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perenungan minggu ini bertemakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang dikisahkan dalam Markus 5 ayat 21 hingga 43 ini dikisahkan oleh Markus pada waktu itu kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum Bait Allah di Yerusalem runtuh. Dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu, apa yang bisa diperbuat? Adakah orang pasrah? Adakah orang hanya mengatakan, "Ya apa boleh buat? Buat apa yang boleh?" Tentu tidak, saudara. Sebab itu penulis Injil Markus ini hendak menuntun kita melalui pembacaan Markus 5 ayat 21 hingga 43, bagaimana kehidupan bersama dengan Yesus yang adalah Mesias, yang diurapi, yang adalah Kristus, yang dinanti-nantikan umat. Sebab ia tidak sekedar datang, tetapi kedatangannya membawa keselamatan, membawa pembaharuan hidup, membawa orang semakin dekat kepadanya. Kita lihat peristiwa sebagaimana perenungan kita. Ketika itu, Yesus dalam perjalanan menyeberang dengan menggunakan perahu. Jadi kalau berjalan dengan menggunakan perahu, berarti ya ada resiko di sana. Karena melewati
danau dalam hal ini. Dan ternyata bahwa meskipun perjalanan itu menggunakan sarana perahu, orang-orang berbondong datang. Orang-orang mengikuti dia dari jauh. Sebegitu jauh perjalanan mengarungi danau, tapi antusias, semangat, kerinduan orang untuk berjumpa Yesus luar biasa. Tidak melihat bahaya, tidak melihat ancaman, tidak melihat bahwa apa yang ada di depan mata ada resiko yang besar. Tapi kerinduan datang pada Yesus. Adakah kita memiliki kerinduan datang pada Yesus? Adakah kita hanya ingin mencari Dia manakala kita memerlukannya? Manakala kita menghendaki sesuatu daripadanya? Kisah dalam Markus ini memberi solusi, memberi jawaban. Ketika terjadi perjumpaan dialog antara Yesus dengan seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Yairus datang dengan mengatakan bahwa anaknya perempuan sakit. Dan bahkan dalam kisah ini sebetulnya dia telah mati. Tetapi ada iman, ada percaya, ada keteguhan hati bahwa jika ada perjumpaan dengan Yesus, tidak hanya terjadi suasana kasih keakraban, tapi di sana ada kuasa, ada power, ada kemuliaan Allah. Sehingga perjumpaan dengan Yesus tidak sekedar suatu perjumpaan karena suatu kebutuhan. Yairus menanggalkan kekuatan-kekuatan dunia. Dia seorang kepala rumah ibadah. Dia orang yang dihormati. Dia orang yang disanjung. Dia orang yang mungkin bagi kita levelnya sangat tinggi. Tapi dia mampu merendahkan diri. Karena dia tahu tidak siapapun yang bisa menyelamatkan anaknya. Yang dapat menyembuhkan anaknya. Dan dia tahu karena iman kepada Yesus begitu kuat. Dia meminta, dia memohon belas kasih Yesus untuk memulihkan, untuk menyembuhkan putri yang dikasihinya. Masih dalam perjalanan, bacaan kita menyebutkan ternyata Yesus pun mengalami perjumpaan dengan seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan 12 tahun. Dan kita lihat di sini beragam cara sudah dia lakukan. Dihabiskan semua yang ada padanya. Namanya menghabiskan semua yang ada padanya, berarti kok kandas. Sama sekali dia tidak memiliki apa-apa lagi. Karena merasa bahwa pengobatan itu penting, perawatan itu harus. Secara logika, perawatan medis bagi perempuan ini harus. Makanya dia melakukannya. Bahkan sama sekali dia kehabisan apa yang mesti menjadi sarana untuk membayar usaha-usaha para medis untuk menyembuhkan dia dari sakitnya. 12 tahun. Masa yang panjang, gumul yang hebat. Dan pada waktu Yesus datang bersama murid-muridnya dengan maksud pergi ke rumah Yairus, perjumpaan pun terjadi. Karena dalam pikiran perempuan yang menderita ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kekuatan iman yang sulit didapatkan dari kehidupan siapapun. Sebab Yesus sendiri mengakuinya. Ada seseorang yang menjamah tubuhku. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Yesus sadar bahwa ada yang menyebabkan tubuh Yesus
mengalami apa yang tidak biasa terjadi dalam kerja pelayanan. Tapi karena ada iman, saudara, perempuan ini merasa yakin melihat orang berbondong-bondong mencari Yesus. Ia tidak hanya menghendaki perjumpaan itu, bahkan menjama jubah itu, kesembuhan telah dialaminya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak cara orang ingin sembuh, ingin pulih. Tidak saja orang berkata, oh di sana ada tabib, di sana ada orang yang bisa melakukan ini dan itu supaya kamu sembuh. Kesembuhan menjadi kerinduan semua orang. Apalagi jika itu suatu penderitaan yang bertahun-tahun. Perempuan ini merasakannya. Sebab itu saudaraku kekasih dalam Tuhan, mendengar berita tentang Yesus saja, maka ia pun ada di tengah kerumunan orang, bahkan bisa sampai pada menjamah Yesus. Berarti kehidupan percaya, kehidupan taat, kehidupan setia, kehidupan untuk beroleh pertolongan, tidak berarti berdiam diri saja. Kita harus berusaha. Kita harus keluar dari semua yang melelahkan, yang membuat penderitaan itu tidak habis-habisnya. Cara yang dibuat perempuan ini mendekati Yesus. Karena baginya menyentuh saja kuasa Yesus itu dirasakan di dalam tubuhnya. Seperti kalimat ayat 28 ini. Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, siapa yang tidak berbahagia kalau penyakit yang parah bertahun-tahun dirasakan dengan usaha-usaha di sana sini, tetapi seketika berhenti sakit penyakit, pendarahan apalagi. Mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan teralami. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Allah ini, perenungan firman ini, mungkin juga saudara saat ini sedang berkata, Tuhan, bagaimana mungkin mengalami perjumpaan dengan Engkau? Bagaimana supaya aku pun merasakan pertolongan-Mu, menikmati kesembuhan daripadamu? Belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Karena keteguhan iman, karena percayanya murni kepada Yesus Kristus. Karena ia tahu bukan sekedar dengar bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil dalam hidup. Dia datang. Jadi datang pada Yesus, saudara, tidak berdiam diri. Tidak pasif. Makanya supaya mengalami berkat sebagaimana perempuan ini, saudara dan saya mesti datang pada Yesus. Kita datang mencari Dia. Persekutuan dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Mencari kehendak Tuhan tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang hampa. Karena semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita sedang merasakan bukan hanya ada perjumpaan, bukan hanya ada tatap muka, tapi kita tersentuh, hati kita tersentuh, bahkan kita mengalami karya kasih dan kuasa yang luar biasa. Adakah iman sama seperti perempuan ini? Asal kujama jubahnya, aku sembuh. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Pada saat ia tahu bahwa Yesus mencari siapa yang menyentuh jubahnya,
Apa yang terjadi? Orang ini datang, dia tersungkur. Kadang kita, dikala mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, apalagi sembuh dari penyakit. Mungkin pada masa-masa yang sulit, ketika kita sedang sekarat menderita oleh karena gangguan sakit penyakit, ada nasar, ada pengakuan. Oh Tuhan, bila mana aku sembuh, bila mana aku diberkati, bila mana aku mendapat ini dan itu. Pasti duluan Engkau Tuhan. Seringkali kita tidak melakukan apa yang sepatutnya kita perbuat sebagai orang yang telah diberkati, sebagai orang yang telah mengalami kuasa firman Allah. Perempuan ini datang mendekati Yesus. Meskipun ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Dan mereka pun berkata, mana mungkin kita akan bisa tahu siapa itu. Sementara orang berdesak-desakan. Yesus mengasihi semua orang. Jadi mendekati dia, mengiring Yesus, kita bukan saja beroleh kuasa mujizat, beroleh berkat kesembuhan, tapi kita menikmati keselamatan, sebab untuk itulah dia datang, agar kita selamat. Pada saat terjadi kesembuhan, dan ada pengakuan percaya terhadap kuasa yang dibuat oleh Yesus, maka Yesus menyuruh perempuan itu pergi dan melakukan apa kehendak Tuhan. Perjalanan ini kemudian berlanjut, saudara. Yesus datang ke rumah Yairus. Tapi pada waktu datang, orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yesus tidak menghiraukan siapapun. Karena dia tahu Yairus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Di situ ada banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham. Dan bahkan menertawakan apa yang akan Yesus perbuat terhadap anak perempuan Yairus. Makanya Yesus memanggil mereka yang percaya kepada kuasa yang dikerjakan olehnya. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, dan keluarga. Di luar sana, di luar rumah orang ribut. Bagaimana mungkin yang mati menjadi hidup? Tetapi Yesus membuka mata semua orang. Yesus membuka pikiran semua orang. Sebagaimana katanya, anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, bagaimana mungkin semua orang tahu anak itu sudah mati, tetapi Yesus berkata dia tidur? Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membangkitkan orang yang telah mati. Penyakit pendarahan 12 tahun saja dia sembuhkan, hanya orang itu menjamah jubahnya. Apalagi ketika Yairus dan keluarganya mengalami perjumpaan dengan Yesus sesungguhnya, maka kita lihat apa yang dibuat oleh Yesus. Ia hanya berkata, talita kum,
Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Jadi ada perbedaan dalam dua kisah yang kita renungkan hari ini. Ada perempuan mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun dan ada anak yang mati di usia 12 tahun tetapi dipulihkan, dihidupkan oleh Yesus. Menarik kisah ini bagi kita saudara. Ialah bahwa Yesus selalu berbuat apa yang indah dan yang memberkati dan yang membuat hidup umatnya bukan saja percaya tetapi taat. Karena dikala ia taat, ia setia, maka ia akan melihat dengan takjub perbuatan-perbuatan kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikala kita dipersekutukan dengan Tuhan, maka firman Allah ini memiliki makna mendalam bagi kita bahwa dua kisah yang nyata dari seorang yang berpenyakit pendarahan 12 tahun dan seorang anak di usia 12 tahun yang mati. Kita melihat bagaimana kokohnya iman seorang ayah untuk anak itu mendapatkan kesembuhan dan bagaimana kokohnya iman seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan itu mendekati Yesus, menjamah jubahnya. Dan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Bukan iman yang ragu-ragu, tetapi iman yang murni, yang kuat. Kalau kita percaya Yesus sanggup melakukan segala perkara, mengapa kita mesti datang kepada ini dan itu? Yang kadang-kadang hanya mengganggu pikiran dan hati. Orang itu katanya, cuma dengan cara ini dia boleh pulihkan. Cuma dengan cara itu dia boleh bangkitkan. Hanya satu yang bisa melakukannya. Itulah Yesus Kristus. Yesus melihat diri perempuan dan Yairus bahwa mereka memiliki percaya, memiliki iman. Maka Yesus melakukan apa yang menjadi bagian berkat mereka. Jadi mesti adanya pengakuan atau percaya kepada kuasa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka kita akan mengalami berkat-berkat sebagaimana doa, harapan, dan kerinduan. Ingat bahwa Yesus Kristus bukan saja mati. Ia telah bangkit, menang atas dosa dan maut. Dan ini juga akan menandai bahwa kasih dan berkat-Nya kekal atas setiap orang yang mau hidup setia dan taat kepadanya. Kiranya melalui perenungan ini kita dituntun untuk mengimani Yesus secara penuh. Tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah, tetapi mengimani Dia karena iman menyelamatkan, iman menguatkan, iman telah menjadikan apa yang mustahil nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu bagi kami. Pengalaman iman seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan juga bagaimana anak dari Yairus
yang berusia 12 tahun yang mati tetapi hidup, hendak mengarahkan kami melihat kuasa Yesus Kristus tanpa batas. Ketika ia menyatakan belas kasih, menolong umatnya, maka berkat-berkat nyata terjadi dan dialami. Oleh sebab itu berkati kami Tuhan untuk tidak meragukan pertolongan, untuk tidak setengah-setengah percaya kepada kuasa-Mu. Buat kami yakin bahwa Engkau yang telah melakukan perkara-perkara besar, bahkan yang rela mati dan bangkit untuk kami, maka Engkau juga menyatakan kemuliaan kasih dan sayang-Mu bagi kehidupan semua umat. Oleh karena itu hentar kami agar jangan meragukan kuasa dan pertolongan-Mu. Semakin setia, semakin mencari persekutuan dengan Tuhan, semakin kami mengalami indahnya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Bawalah kami di minggu berjalan ini menikmati pertolongan, anugerah, dan kasih sayang-Mu, baik dalam kerja, pelayanan, maupun pengabdian, dimanapun kami ada, pun dalam persekutuan berjemaat, bermasyarakat. Hentar ya Tuhan, supaya kami mau setia, hidup berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam perjalanan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat berterima kasih memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang sudah memberkati kita, dan saya percaya melalui firman-firman perenungan kita setiap hari akan menguatkan dan menopang untuk kita melangkah dengan tidak meragukan bahwa kasih Allah kekal dan ada untuk menyertai kita. Hari ini ada beberapa pokok doa yang telah masuk melalui multimedia Sion Binangun. Saya membacakannya dan dengan itu kita akan menyatu hati untuk mendoakannya. Sebab firman Tuhan berkata, doa yang lahir dari iman menyelamatkan, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada pokok doa dari Meiske Pesulima Rotin Sulu. Shalom Ibu Pendeta, mohon tumpangan doa untuk saya yang sakit tangan kiri sampai ke punggung dan sering sakit kepala, juga suami saya kaki kirinya sakit, agar kami dapat kesembuhan dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa Ibu Meiske Pesulima Rotin Sulu, suami dan anak-anak serta seluruh keluarga. Ulurkan tangan-Mu, menjamah kelemahan-kelemahan di dalam tubuhnya. Ia merasa sakit di bagian tangan kiri sampai ke bagian punggung, dan ia sering merasa sakit kepala. Jamah seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak siapapun dan kekuatan manapun dapat merampas sukacita Ibu Meiske. Ketika engkau percaya Tuhan hidup dan berkuasa, sebagaimana juga perenungan di minggu ini, bagaimana seorang perempuan sakit pendarahan dan disembuhkan karena percaya dengan menjamah jubah Yesus dia sembuh. Maka yakin oleh kuasa firman, oleh jamahan Tuhan, kesembuhan atas punggung, atas tangan kiri dan kepala Ibu Meiske dalam nama Tuhan Yesus terjadi.
Juga demikian bagi suami yang juga mengalami kelemahan sakit di kaki kirinya. Kami percaya uluran tangan-Mu Tuhan dahsyat. Engkau tahirkan kaki suami Ibu Meiske. Beri dia kekuatan baru, semangat untuk melangkah, sehingga kaki menjadi pulih, kesembuhan dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, masuk permohonan doa dari Stella G. Kaligis. Mohon topangan doa untuk anak saya yang selalu dihantui ketakutan. Juga kita akan doakan Meiske Tumeu dengan memohon topangan doa buat Pendeta Ibu Joyce Budikasi dalam keluarga Mawuntu Budikasi yang dalam pergumulan sakit. Mari kita doakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami memuliakan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi dan di dalam kehidupan anak-anak maupun hamba-hamba-Mu. Ada permohonan doa Ibu Stella Kaligis supaya anaknya dilepaskan dari roh ketakutan yang menguasai tubuh, jiwa, dan rohnya. Kami percaya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana firman hari ini, jangan takut, percaya saja. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan dilepaskan. Dan anak kekasih Ibu Stella boleh merasakan kasih sayang Tuhan, agar ia dalam beragam aktivitasnya ada penguatan yang bersumber dari Tuhan yang akan membawa keluarga dan anak terkasih percaya bahwa Tuhan mengangkat ketakutan dan memberi ketenangan, kedamaian, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Kami doakan Ibu Meiske Tumeu atas kerinduan mendoakan Pendeta Ibu Joyce Budikasi dalam persekutuan keluarga Mawuntu Budikasi. Tuhan, lawat hamba-Mu Pendeta Joyce Budikasi. Ia sekarang mengalami gumul, kelemahan, sakit penyakit. Apapun sakit penyakit yang dirasakan Tuhan, tangan-Mu berkuasa untuk melawat Ibu. Ia hamba-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamahnya dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan dialami, pertolongan Tuhan menjadi nyata. Hamba-Mu boleh pulih, rasakan Tuhan, aliran-aliran kekuatan dari Tuhan menguasai seluruh tubuh sehingga kuat, sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pelayanan doa, permohonan doa dari Cynthia Lantu Gerung. Minta topangan doa kesembuhan buat Ibu Pendeta Joyce, dan kita sudah mendoakannya. Kita percaya Tuhan mengasihi hamba Tuhan Pendeta Joyce Budikasi. Apapun kelemahan yang dirasakan ketika percaya, sebagaimana perempuan yang disembuhkan selama 12 tahun mengalami kelemahan fisik, tapi karena iman, kesembuhan terjadi, dia dapat beraktivitas dengan baik. Kita yakin Ibu Joyce, Ibu Pendeta Joyce Budikasi pun dalam nama Tuhan Yesus dijamah, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Ada permohonan doa juga dari Ibu Cynthia Lantu Kero, meminta topangan doa untuk pergumulan keluarga, rumah tangga, anak-anak. Biar Tuhan memulihkan kebahagiaan
dan perjalanan rumah tangga. Meminta doa buat keluarga juga secara pribadi, anak-anak dan cucu-cucu, supaya tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga berharap mereka menjadi anak-anak Tuhan yang ingin memberi diri sejak kecil sampai dewasa agar boleh melayani Tuhan. Betapa kerinduan ini luar biasa. Seorang ibu rindu mendoakan anak-anak cucu. Mari saudara, mari keluarga Ibu Cynthia kita berdoa bersama. Kita yakin kekuatan Allah menyertai keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami topang Ibu Cynthia Lantuk Gerung dengan beban-beban kehidupan keluarga, dengan kerinduan bagi masa depan anak-anak dan cucu-cucu tercinta. Betapa rindu ibu untuk berbuat sesuatu bagi kebahagiaan keluarganya. Karena itu ia rindu supaya anak-anak dan cucu-cucu hidup di dalam Tuhan. Memberi hidup menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Baik anak-anak yang masih kecil sampai mereka yang dewasa, kami taruh dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan mereka milik kesayangan Tuhan yang berharga, menjadikan mereka biji mata Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tidak melangkah kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, tetapi melangkah sebagaimana mau Tuhan, berjalan pada apa yang menjadikan hidup berarti dan berharga. Kami doakan rumah tangga anak-anak kekasih. Bapa, taruh roh hikmat takut akan Tuhan di tengah mereka. Taruh semangat hidup bersama suami istri. Taruh rasa sukacita dan cinta untuk tetap dalam kebersamaan. Sehingga dijauhkan dan dihindarkan dari apapun bentuk bahaya. Kami yakin Tuhan sanggup mempertahankan apa yang menjadi kerinduan dan harapan keluarga, sehingga anak-anak rumah tangganya bahagia sejahtera, disingkirkan dari apapun bentuk-bentuk kelemahan yang mengurangi keintiman, semangat kebersamaan. Karuniakan ya Tuhan, sehingga sukacita adalah orang tua, anak-anak, cucu-cucu keluarga semua diberkati Tuhan. Amin. Ada pokok doa yang masuk dari Yulin Tumbel. Mohon topangan doa untuk anak mantu Ibu Nancy yang sekarang ini lagi dalam kelemahan, agar beroleh kesembuhan. Juga Grit Sangari memohon doa terhadap pergumulan sakit penyakit yang dialaminya selama ini. Mari kita doakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang ajaib, penolong hidup, kami bawa beban, gumul, kelemahan yang dialami oleh Ibu Nancy, anak kekasih Ibu Yulin Tumbel. Dia sedang merasakan penderitaan, kelemahan. Maka ulurkan tanganmu Tuhan dimanapun Ibu Nancy berada. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau mengalirkan berkat ke seluruh organ-organ tubuhnya yang lemah. Melepaskan kelemahan sakit penyakit yang mengganggu aktivitas kerja sebagai seorang istri dan mama. Kami yakin Ibu Nancy memiliki keteguhan iman, percaya kepada pertolongan Tuhan. Layanan-pelayanan medis dikuduskan oleh Tuhan. Dan iman keluarga bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan itu terjadi. Kami topang dalam doa, biar Tuhan menjamah Ibu Grit Sangari, karena ia juga sedang mengalami kelemahan fisik. Ia merasakan tubuhnya ada dalam keadaan sakit. Tuhan, apapun yang diderita, dirasakan, melemahkan tubuh Ibu Grit, dalam nama Tuhan Yesus anugerahkan kesembuhan.
Angkat sakit penyakit, lepaskan apapun bentuk kelemahan yang mengganggu organ-organ tubuh. Baik usaha-usaha medis, tapi juga kekuatan iman keluarga menghentar kesembuhan terjadi dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi Ibu Grit Sangari. Terpujilah Tuhan. Amin. Ada pokok doa dari Medi Colin Kalengkoan. Mohon doa juga untuk pergumulan sakit yang dialami. Demikian Reni Politon. Mohon doa agar anak Yuyun juga bisa beroleh kesembuhan dari sakit yang dialaminya. Juga ada pokok doa dari Mer yang memohon topangan doa untuk keluarga, baik dalam setiap usaha pekerjaan, diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Mari saudaraku kita doakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa beban gumul Medi Colin Kalengkongan. Tuhan, ia sedang merasakan penderitaan dan kelemahan sakit. Tuhan, tumpang tangan, ulurkan tangan untuk menjamah bagian tubuh yang lemah dan tidak berdaya. Pulihkan, tahirkan, kuduskan, sehingga Tuhan Yesus Kristus, penolong setia, mengangkat segala sakit penyakit dan menjadikannya sembuh. Kami doakan Reni Politon. Ia juga merindukan supaya anak Yuyun merasakan uluran tangan Tuhan, merasakan kuasa kasih Yesus Kristus dalam hidup, sehingga beroleh kesembuhan. Maka Tuhan, terulur tangan-Mu bagi Yuyun, menjamahnya, memulihkannya, melepaskan semua bentuk sakit penyakit yang membuat tubuhnya tidak berdaya. Baik pelayanan medis, tapi juga usaha-usaha keluarga, bahkan terutama kuasa di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan Yuyun. Kami pun berdoa untuk Mer. Dia merindukan Tuhan supaya Engkau memberkati keluarganya, memberkati usaha kerja keluarga. Apapun bentuk usaha yang ditekuni, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kuasa-kuasa dunia mengganggu, mempengaruhi, tapi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga, sehingga usaha-usaha maju, usaha-usaha berhasil, usaha-usaha menjadi lancar. Singkirkan apa saja yang merintangi, dan di dalam nama Tuhan Yesus pertolongan Tuhan nyata, keberuntungan, keberhasilan dicapai karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ada permohonan pokok doa dari Marin Mewengkang. Memohon topangan doa untuk pergumulan keluarga. Juga Yulin Parera, mohon topangan doa karena sekarang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Jantung Prof. Kando. Juga Gabriel Lantu meminta topangan doa mengawali pelayanan 1 Oktober 2024 di Kepemimpinan GPI. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jamalah keluarga Ibu Marin Mewengkang, terutama pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, alami, rasakan di dalam perjalanan hidup keluarga. Topanglah mereka Tuhan,
Tetap bawa mereka dalam pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah biarkan mereka berada dalam kesulitan, mengalami beban-beban hidup. Tuhan angkat, Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan, dan bawa kehidupan keluarga aman, sejahtera, dan nyaman. Kami doakan Yulin Parera. Dia sedang dirawat di rumah sakit jantung Prof. Kando. Apapun yang mengganggu jantungnya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, karena Engkau berkuasa memakai tangan dokter dan perawat dan semua peralatan medis di rumah sakit menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam proses pemulihan dan kesembuhan Yulin Parera. Kami imani pertolongan Tuhan agung dan mulia, sehingga Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan, termasuk sarana-sarana pengobatan di rumah sakit, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ibu Yulin menjadi sembuh. Kami doakan hamba-Mu ya Bapa, yang akan mengawali pelayanan sejak Oktober 2024 di kepemimpinan GPI. Tuhan berkati hamba-Mu Gabriel Lantu. Tuhan memberi kepadanya semangat melayani Tuhan, semangat melayani umat Tuhan. Sebagai seorang hamba-Mu, taruh kepadanya roh keberanian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Taruh hikmat dan kemampuan, bahkan karunia-karunia roh yang aktif, sehingga apapun gumul, apapun yang berkaitan dengan kerja pelayanan, Tuhan menyertai hamba-Mu, memberkati keluarga. Apa yang mereka kerjakan di kepemimpinan GPI, jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada pokok doa, Nela Mokodompit Kapada. Mohon topangan doa bagi Bapak Syamsuddin Mokodompit dalam persiapan mengikuti P3K. Juga ada permintaan Nela Mokodompit Kapada supaya Tuhan memberkati kehidupan bersama seluruh keluarga. Juga ada permohonan doa dari Yulin Kilis untuk memohon topangan doa agar sehat dan tetap beraktivitas dengan baik. Juga ada permohonan pokok doa dari Tanti Talumepa bagi anak Renaldi yang akan mengikuti tes CASN di Minahasa Selatan. Mari saudaraku, kita bawa ini dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon uluran tangan-Mu bagi keluarga Ibu Nela Mokodompit Kapada, secara khusus Bapak Syamsuddin Mokodompit yang akan mengikuti program P3K. Kami yakin jika tangan Tuhan terulur menjamah, menguduskan baik persiapan diri dan proses seleksi P3K ini, maka iman keluarga, percaya keluarga bahwa Tuhan sanggup melakukan, memberkati, mencapaikan tujuan dan harapan. Sehingga sebagai kepala keluarga, Tuhan memberi pekerjaan tetap bagi Bapak Syamsuddin Mokodompit. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin ketika mengandalkan Tuhan, maka Engkau campur tangan, Engkau turun tangan, dan iman kami Tuhan menolong untuk mengikuti ujian P3K. Dan sebagai orang beriman, percaya bahwa Tuhan sumber keberhasilan, sumber kemenangan,
akan mengaruniakannya bagi Bapak Syamsuddin. Amin. Kami juga menopang dalam doa ya Tuhan. Gumul Yulin Kilis, biar Tuhan memberi dia sehat dan kuat. Tuhan mengaruniakan apa yang baik, yang bisa memberi ketenangan hati, yang bisa memberi kedamaian dan sukacita. Apa saja yang mungkin menjadi beban hidup, ambil alih Tuhan. Lepaskan, keluarkan, dan Engkau sendiri turun tangan supaya memberi kepada hamba-Mu sehat dan kuat, semangat mengabdi dan melayani. Tuhan dipermuliakan. Kami mendoakan anak dari hamba-Mu Tanti Talumepa, Renaldi, yang akan mengikuti tes CASN di Kabupaten Minahasa Selatan. Kuduskan Bapa, anak kekasih Renaldi, jama pikiran hati dan apa yang akan ia lakukan dikala mengikuti tes, dikala mengikuti ujian seleksi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin sebagai calon ASN, Engkau memberi kepadanya hikmat, ketekunan, sehingga ketika seleksi, ujian, tes dilakukan, ada kemampuan menjawab dengan benar, tepat, dan baik. Beri kemudahan, ya Tuhan, sehingga juga semua ini dapat diselesaikan, dan yakin kami kemenangan terjadi, keberhasilan dicapai. Terima kasih Tuhan untuk semua pokok doa yang telah masuk. Biarlah Tuhan turun tangan, mengambil alih segala beban, gumul, dan kerinduan, dan membawa mereka mengecap kebaikan, kasih sayang, dan pertolongan Tuhan. Sehingga bukan saja mereka melihat, tapi merasakan dan menikmati kuasa Yesus Kristus Tuhan sempurna dalam hidup. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang memasukkan pokok-pokok doa keluarga. Berharap dengan iman, Bapak Ibu Saudara percaya sehingga doa-doa yang kita naikkan dikuduskan, diberkati, sehingga segala sesuatu menjadi nyata. Saat percaya, maka Tuhan bertindak. Kuasa kasih-Nya berlaku bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.